Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, pemirsa. Banjir yang melanda kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada 4 Maret 2025. Selain curah hujan yang tinggi di Bekasi, juga diakibatkan luapan sejumlah sungai di beberapa wilayah yang tak mampu menampung kiriman air dari Bogor, Jawa Barat. Tak ada pilihan lain, penanganan banjir membutuhkan percepatan pembangunan dan penataan infrastruktur di wilayah hulu oleh antar pemerintah daerah. Bagaimana ulasannya? Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Inilah pantauan udara Polri terkait kondisi banjir di sejumlah wilayah di Bekasi, Rabu 5 Maret 2025, sehari setelah banjir hebat yang menerjang sebagian besar wilayah Bekasi, Jawa Barat. Banjir berangsur surut, namun ada beberapa titik masih tergenang, bahkan ada yang masih mencapai atap rumah warga. Pada hari yang sama, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau titik banjir paling parah di Bekasi, perumahan Pondok Gede Permai. Didampingi oleh Wali Kota Bekasi Tri Ardianto dan Kepala BNPB Suharyanto, Gibran bertemu warga terdampak banjir yang tengah berada di tenda pengungsian dan menyambangi puluhan rumah warga yang sempat terendam banjir. Banjir di perumahan di Pondok Gede Permai telah surut menyisakan lumpur tebal. Tak hanya Pondok Gede Permai, banjir masif juga terjadi di perumahan Grand Galaxy Kota Bekasi. Puluhan mobil dan sepeda motor terendam. Di Mega Mall Bekasi, air menerobos masuk ke basement dan lantai dasar mall. Banjir merendam kios dan konter pedagang. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut bahwa bencana banjir di Jakarta sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi atau Pemprov Jakarta. Ia mengatakan tidak akan menyalahkan pihak manapun. Banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah masih. Jadi curah hujan akan menjadi tinggi, bebannya menjadi banjir kalau di atas 150. Nah, yang di atas 150 termasuk 180 bahkan ada yang 200, itu semuanya terjadi di atas. Tetapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta untuk mengatasi itu. Dan tadi kita sudah memutuskan untuk kampung siaga bencana untuk diaktifkan. Pramono Anung atau Mas Pram juga menyebut jika upaya jangka panjang untuk mengantisipasi banjir akan terus dilakukan, ia juga akan membuka diri untuk berkomunikasi dengan pimpinan daerah sekitar yang juga terdampak banjir. Panjang pengerukan dilakukan, sodetan dilanjutkan kembali, sumur resapan tidak lagi dibuat di jalan tetapi di saluran-saluran air. Jadi hal-hal yang kita lakukan kita lanjutkan yang baik-baik. Apakah akan duduk bersama dengan dari provinsi lain untuk jangka panjang dengan Oh harus. Dan Jawa Barat karena harus. Situasi serupa sudah terjadi dari tahun ke tahun, Mas. Jadi saya akan membuka diri untuk duduk bersama dengan gubernur, bupati, wali kota yang sekarang ini terdampak dalam waktu dekat ini. Karena penyelesaian ini kan tidak bisa parsial hanya Jakarta. Sementara itu, pengamat tata kota Yayat Supriyatna mengatakan dibutuhkan sinkronisasi dalam meminimalisir dampak dari bencana banjir di Jabodetabek. Ia juga menyoroti upaya percepatan penanganan infrastruktur wilayah hilir yang belum selesai. Sinkronisasi dalam kegiatan. Misalnya informasi dari BMKG sudah disampaikan, ada potensi hujan ekstrim. Nah, pertanyaan yang menarik adalah hujan ekstrim itu di wilayah mana? Wilayah Jakarta atau wilayah sekitarnya? Ini di wilayah kota dan Kabupaten Bogor, itu kan tidak menyangka ada potensi hujan ekstrim yang demikian besar, sehingga antisipasi dan kesiapannya juga tidak terkonsolidasi. Ada kemungkinan juga karena para pimpinan daerahnya barusan selesai retreat di Magelang mungkin ya, atau ada kegiatan-kegiatan lain, sehingga konsolidasi tidak maksimal. Yang kedua yang kita harus lihat adalah bagaimana ke depannya upaya percepatan penanganan infrastruktur yang belum selesai, khususnya pada wilayah hilir ya, yang bisa terdampak cukup besar dan cukup lama, itu perlu diantisipasi dan diselesaikan secara segera. Sementara yang wilayah hulu harus diakui
Sekarang akibat hujan ekstrim di wilayah puncak, itu kerusakan infrastrukturnya fatal sekali. Harus ada upaya percepatan pemulihannya. Dan perlu diingat, kapasitas pemerintah daerah itu sangat terbatas kemampuannya. Fiskalnya terbatas, aparatnya terbatas, kondisi infrastrukturnya terbatas. Maka untuk wilayah Jabodetabek ada baiknya, apakah nanti mau Dewan Aglomerasi atau Dewan apa saja, segera lakukan percepatan penanganan masalah penanggulangan banjir. Sebagai informasi, BPBD Jakarta mencatat sebanyak 105 RT dilanda banjir akibat hujan di wilayah Bogor pada Minggu 2 Maret 2025 dan hujan deras di Jakarta pada Senin 3 Maret 2025. Curah hujan ekstrim juga mengakibatkan beberapa sungai meluap seperti Sungai Ciliwung, Kali Pesanggerahan, Kali Krukut, hingga Kali Grogol. Titik banjir paling parah berada di permukaan dekat bantaran kali yang meluap. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, banjir yang menjadi masalah menahun di Indonesia tentunya butuh penanganan serius dan tepat agar tak lagi menjadi bencana di kala musim hujan tiba. Di Bekasi, Jawa Barat menjadi wilayah yang terparah terdampak banjir. Lantas apa solusinya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti. Selamat pagi Ibu Diana. Selamat pagi. Baik, Mas, terima kasih telah bergabung. Kabar baik, Ibu. Terima kasih telah bergabung di Breaking News Metro TV. Bu Diana, kami mau langsung saja setelah melihat berbagai kondisi di sejumlah daerah, Bu. Apa kemudian hasil temuan penyebab banjir yang sebenarnya terjadi? Ya, baik. Makasih Mas. Kalau kita berbicara banjir, pertama, banjir ini memang kita kan di cuaca ekstrim ya. Cuaca ekstrim dan curah hujan kalau kita lihat di tanggal 2 itu kan juga sangat tinggi ya curah hujannya. Terus tanggal 3, 4 itu kan semakin tinggi terus curah hujannya. Nah, dengan curah hujan ini tentunya yang akan mengakibatkan meluapnya, melimpasnya air ke masing-masing sungai tadi. Namun sebenarnya kalau kita boleh bilang untuk yang di Jabodetabek ya, di Bendungan Ciawi itu sebenarnya kita di bendungan kering ya Ciawi itu sebenarnya kita juga sudah menampung, menahan air yang kapasitasnya sudah sangat banyak sekali, 1,6 juta meter kubik itu tanggal 2 Maret. Kemudian di Sukamahi itu juga bendungan kering itu juga sudah menampung ya. Itu sekitar 317.000 ya. Kemudian dari situ kalau di Bendungan Ciawi Sukamahi sudah menahan, artinya ke belakangnya itu harusnya sudah mengurangi arah air ke Jakarta. Tapi seperti kita ketahui bahwa banjir ini juga bukan hanya masalah infrastruktur saja kan ya. Selain infrastruktur, ini juga tentunya akan ada terkait juga dengan masalah peran Pemda juga ya kan untuk pengendalian pemanfaatan ruangnya. Dan kami di pemerintah pusat selain membangun infrastruktur untuk pengendalian banjir, itu juga tataran kebijakan kita yang ada. Nah, masalah banjir ini sebenarnya masalah lintas sektor. Lintas sektor itu artinya misalnya nih penataan ruang kan dengan publik itu kan dengan daerah. Kemudian juga di sisi hulu dan hilirnya ini juga ada beberapa stakeholder, ada pemerintah daerah, pusat, dan tidak hanya di PU saja, tapi juga ada dari ATR, dari lingkungan hidup, kemudian banyak hal yang ini dan Pemda. Nah, kemudian kalau kita lihat kewenangan dari ini cukup banyak. Nah, kalau kemarin memang tidak ada tanggul-tanggul yang jebol memang. Tetapi kalau misalnya ada infrastruktur yang mungkin ada yang belum selesai, memang ada. Masalahnya apa? Masalahnya juga karena ya dengan pemerintah daerah masalah lahan yang belum beres dan sebagainya. Ini ada beberapa yang seperti itu juga. Tetapi tidak ada infrastruktur yang tanggul jebol memang ada, tapi memang
pelampiasan curah hujan yang sangat tinggi, sehingga sangat tinggi tersebut yang sebenarnya kita sudah tanggul Baik. ya kayak kemarin di Bekasi tanggul sudah 4 meter, itu pun juga bisa melimpas ya airnya karena Baik. memang volumenya melebihi dari Tinggi. perencanaan Ki 25 yang diinikan, tapi ternyata dia volumenya 2 kali lipat. Nah itu yang akhirnya menjadi ini. Artinya memang sudah disimpulkan bahwa intensitas hujan yang tinggi ditambah juga tidak ada isu soal tanggul jebol itu yang kemudian menyebabkan banjir. Tapi bagaimana kemudian dengan hal infrastruktur lainnya Ibu? Misalnya kemarin apakah saat banjir upaya pemompaan itu juga maksimal? Ya, kalau pemompaan kemarin kita lakukan secara maksimal. Namun memang ada beberapa yang mungkin kita lihat ada 1-2 lah ya Pak ya yang memang belum hidup atau menghidupkannya telat kayak gitu ya. Nah ini masalahnya kan dengan OP juga. Tetapi yang paling penting di sini adalah sampah. Sampah ini juga yang akhirnya menghambat ketika kita akan membuka pintu. Nah ini ada hal-hal yang sifatnya teknis terkait hal tersebut. Tetapi kalau infrastruktur, saya bilang bahwa semuanya sudah kita lakukan sesuai dengan perencanaan, namun kalau yang di Bekasi memang Ki-nya itu beda dengan yang di Jakarta. Di Bekasi itu kita menggunakan Ki 25, tetapi ternyata daya tampung yang harusnya 600, tapi di situ air melampias itu melebihi sampai 1.200 meter. Bu Diana, kami sudah tangkap infonya, sudah kami tangkap poinnya. Kita akan jeda dulu, tahan dulu sejenak karena kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, ini terkait dengan agenda sidang perdana dari mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang digelar di Pengadilan Tipikor. Yang informasinya saat ini mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan ini diinformasikan juga turut hadir dalam persidangan tersebut. Informasinya untuk memberikan support atau dukungan kepada Tom Lembong. Dan kami juga mendapat informasi bahwa Tom Lembong juga sudah hadir di Pengadilan Tipikor saat ini pemirsa. Dan ini adalah gambar yang berusaha untuk kami tangkap. Nampak rekan-rekan media ini sedang berkerumun. Ya, terlihat pemirsa saat ini sudah jelas gambarnya bahwa mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan sudah hadir di Pengadilan Tipikor. Saya datang sebagai sahabat Bapak Tom Lembong. Saya hadir untuk ikut menyaksikan proses pengadilan berlangsung. Dan saya datang untuk menyampaikan harapan agar majelis hakim akan bertindak dengan seksama, dengan objektif, dan mementingkan kebenaran, kepastian hukum, keadilan di dalam memutuskan perkara ini. Harapan kami besar, kami sangat menghormati, dan kami percaya majelis hakim akan bisa memutuskan sesuai dengan harapan yang tadi kami sampaikan. Jadi tujuan kami hadir hari ini, saya ingin secara langsung hadiri menyaksikan proses ini dimulai. Itu aja. Cukup, nanti habis selesai. Harapannya udah Pak? Itu tadi. Udah disampaikan tadi. Ya, oke, makasih ya. Makasih Pak. Pemirsa, baru saja kita mendengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Anies Baswedan yang hadir di Gedung Pengadilan Tipikor pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Dirinya menyampaikan datang sebagai sahabat dari Tom Lembong
dan juga nantinya dirinya akan mengikuti dan menyaksikan secara langsung proses pengadilan yang berlangsung hari ini. Dan dengan kehadirannya, dirinya juga menyampaikan harapan agar nantinya hakim bisa bertindak seksama, objektif, dan juga mementingkan kebenaran dalam nantinya bisa memutuskan perkara. Yang harapannya nanti majelis hakim diharapkan bisa memutuskan perkara ini sesuai dengan harapan yang disampaikan. Baik, kita ke informasi soal banjir lagi dan kembali kami lanjutkan perbincangan pemirsa bersama dengan Wamen PU, Ibu Diana yang masih tersambung bersama dengan kami. Ibu, dari berbagai pernyataan yang Ibu lontarkan di media, ini saya catat nantinya sudah ada upaya untuk relokasi warga dan juga penataan lokasi, tepatnya di sungai, di area Sungai Ciliwung di Kabupaten Bogor. Itu kapan Bu akan dilakukan? Mas, ini pernyataannya salah ya. Kemarin saya menyampaikan yang direlokasi itu adalah ketika saya melihat pasca banjir bandang yang ada di Cisarua, ya, di Cisarua yang kemarin saya sampaikan. Karena kenapa? Yang di Ciliwung yang ada Cisarua itu kemarin kan banjir bandang sebelum banjir yang ada di Jakarta dan Bekasi, ya kan? Nah, saya minta karena rumah-rumah itu berada di atas sungai Ciliwung tersebut, sehingga karena rumah-rumah itu menghalangi jalannya air sungai Ciliwung tersebut, sehingga itu pantas untuk kita lihat kembali. Karena tolong utamakan air yang lewat, jangan air itu dihalangi, ya. Itu ya, jadi pernyataan yang saya sampaikan yang direlokasi itu adalah yang di Cisarua, ya, di Cisarua pasca banjir bandang kemarin, ya. Nah, kalau yang kita lihat di sini yang di Jakarta ini kan sebenarnya juga sudah dilakukan penataan, ya, dilakukan penataan. Tapi tolong dilihat lagi penataan ini, apakah di dalam penataannya ini mengganggu jalannya air atau tidak, ya. Kemudian menghambat nggak untuk yang sampah-sampah yang akhirnya membuang sembarangan dan sebagainya. Ini karena masalah banjir itu kan tidak hanya masalah infrastruktur, tapi pola hidup kita juga, membuang sampah sembarangan juga, ya. Nah, ketika ini menghalangi jalannya air itu kalau udah terbendung, ya, kemudian dia marah, ya, artinya marah itu mengalir dengan cepatnya kayak gitu, jadi akan mengalir kemana tempat yang akan ini, sehingga hal itu menjadi perhatian kita untuk melakukan penataan ruang yang lebih baik. Utamakan jalan air, jalan ini yang menjadi perhatian kita. Kalau rumah-rumah seharusnya kita bisa membangun rumah-rumah tersebut dengan memperhatikan jalur air itu ada di mana. Kalau daerah aliran sungai atau sepadan sungai, ya jangan kita hidup di sepadan sungai tersebut, karena dengan sepadan sungai tersebut suatu saat kan dia akan menjadi limpasan air dan tanahnya pun juga tidak padat. Nah, ini akan membahayakan ketika nanti kita tinggal di bangunan tersebut, karena kita mungkin lebih dari 20 jam sehari di dalam rumah. Nah, ini mestinya kita harus aman, nyaman, ya, kemudahan dan keselamatan ini harus kita jaga, gitu. Baik, kami tegaskan lagi bahwa itu di Cisarua nanti ya Bu ya, rencana untuk kemudian bisa Cisarua yang kemarin saya lihat. Ya, relokasi. Oke, sekarang sudah bergabung kembali bersama kami juga di Breaking News Metro TV, ada pengamat tata kota, Yayat Supriyatna. Selamat pagi Pak Yayat. Selamat pagi. Baik, terima kasih telah bergabung Pak Yayat. Kami mau langsung saja, bencana banjir menahun, upaya normalisasi sudah dilakukan dari upaya-upaya gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya misalnya atau pemimpin daerah sebelumnya, naturalisasi juga sudah dilakukan, relokasi juga sudah pernah dilakukan. Lalu apalagi upaya yang kemudian bisa dilakukan saat ini agar tidak terulang lagi banjirnya dan tidak menimbulkan dampak yang lebih parah? Ya, memang pendekatan kita dominasi pada pendekatan struktur. Aspek non-strukturnya itu yang agak kurang. Non-struktur itu dalam konteks penguatan peran dari masyarakat. Ya, kedua pada konteks pengendalian tata ruangnya. Tadi betul tadi Bu Wamen sudah mengungkapkan bahwa pendekatan struktur yang sangat dominan selama ini tanpa didukung dengan upaya-upaya non-struktur seperti tadi peran serta masyarakat, pengendalian tata ruang, penertiban, penghijauan, bahkan juga reboisasi juga perlu dilakukan pada wilayah-wilayah yang secara
ruang tangkapan airnya sudah sangat rusak gitu. Nah, kedua, kita juga perlu mempertimbangkan sebetulnya daya dukung infrastruktur kita, apakah sudah memperhitungkan aspek perubahan cuaca, khususnya pada semakin seringnya kondisi hujan ekstrim yang terjadi. Maka otomatis kalau kondisi hujan ekstrim dengan durasi yang cukup panjang seperti yang kemarin kita alami, itu perlu menjadi catatan penting dengan kapasitas sistem tata kelola pengendalian banjir pada setiap kota. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Kementerian PU dulu waktu PUPR, Pak Bas pernah mengatakan bahwa kapasitas sistem pengendalian banjir untuk Jakarta itu yang direncanakan sejak tahun 73 itu dengan kondisi sekarang itu sudah tidak sesuai dan tidak mendukung. Harus ada upaya peningkatan kapasitas. Kalau menurut pengamatan saya itu perlu ada 3 kali peningkatan kapasitas dari sistem pengendalian banjir di Jakarta. Kalau Jakarta sudah bagus, sudah punya, bagaimana sistem pengendalian banjir yang ada di Kota Bekasi? Bagaimana dengan Kota Depok? Bagaimana dengan wilayah Kota Bogor maupun Kabupaten Bogor? Setiap kota itu mempunyai karakteristik yang berbeda ya. Artinya pendekatan pengendalian banjir di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor akan berbeda dengan wilayah hilirnya seperti Jakarta maupun Bekasi. Nah, kalau pendekatan-pendekatan yang di wilayah di Kabupaten Bogor, misalnya untuk wilayah hulu dalam konteks tangkapan airnya sudah ada misalnya tadi pengembangan Ciawi dan Sukamai. Tapi yang agak kurang adalah pada konteks penertiban tata ruangnya. Selama ini kita akui bahwa aspek tata ruang ini sangat sulit untuk diterapkan, untuk tegas lah. Kelihatannya untuk tata ruang ini perlu ada keberanian, ketegasan untuk melakukan penindakan terhadap semua bentuk pelanggaran. Nggak ada artinya pembangunan infrastruktur yang secara masif kita lakukan tanpa adanya pengendalian tata ruang yang secara masif bisa dilakukan. Nah, di sini maka kita berharap peran dari pemerintah daerah yang menjadi wilayah utama dalam konteks pengendalian tata ruang ini menjadi perlu kita dorong untuk lebih ini. Nah, kemudian yang lainnya juga catatan kita adalah penerapan sanksinya. Sampai sekarang ini bisa dikatakan kita sanksi untuk menjalankan atau menerapkan sanksi itu sendiri. Atau kata bahasa kita itu andilau lah, antara dilema dan kegalauan. Karena sekali lagi ketika tertib ruang akan dilakukan pasti ada resistensi. Baik masyarakat maupun pelaku usaha itu sendiri. Baik, itu adalah grand design besarnya yang diharapkan ini benar-benar bisa mengatasi permasalahan banjir. Nanti kita akan bahas juga upaya terkininya yang paling terdekat yang kemudian bisa kita lakukan di depan mata untuk mengatasi banjir saat ini apa. Kita akan bahas usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah warga yang berada di perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi. Dan memang lokasi ini merupakan lokasi yang terdampak sangat parah dari banjir beberapa hari yang lalu. Dan memang beberapa waktu tadi sempat dikunjungi salah satu rumah warga ini oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan kita akan tanyakan secara langsung kepada warga yang rumahnya dikunjungi oleh Gibran. Di sini ada Bapak siapa? Timothy. Pak Timothy. Dengan Ibu siapa? Ibu Ulfa. Ibu Ulfa. Kita ke Pak Timothy dulu. Pak, tadi sempat ditanyakan apa saja sih oleh Wapres Gibran, Pak? Tadi ditanyakan seberapa tinggi banjirnya, terus ditanyakan lagi keluarga apakah mengungsi atau di sini. Selanjutnya tadi beliau menanyakan apakah ada anak kecil, terus apakah semuanya sehat. Ya, itu sih yang ditanyakan tadi. Sempat diutarakan nggak apa keinginan Bapak atau kebutuhan Bapak dari keadaan kondisi seperti ini kepada Wapres Gibran? Ya sempat sih tadi kami minta mungkin dibantu untuk alat-alat kebersihan sih Pak. Sama kalau secepatnya, kalau memungkinkan listriknya cepat nyala Pak. Biar air terus penerangan juga kita bersih-bersih makin nyaman gitu Pak. Kemudian apa yang disampaikan oleh Wapres Gibran ketika tadi Bapak sampaikan kebutuhan Bapak tadi? Tadi sih beliau bilang akan segera dikondisikan, kalau memungkinkan ya langsung dipenuhi apa yang kami minta gitu. Kalau dari Bapak sendiri ini keinginannya berapa lama sih waktunya untuk bisa dipenuhi keinginan Bapak tadi terkait dengan kebutuhan logistik ataupun juga listrik ataupun air bersih di rumah Bapak ini? Kalau untuk logistik sih secepatnya dan alhamdulillah udah mulai masuk. Nah kalau yang listrik juga kalau kami memang maunya cepat tapi nggak bisa juga kami maksakan karena kondisinya juga basah terus malah kalau nyalakan takutnya malah berbahaya.
Terima kasih Pak Timothy. Kita coba tanyakan ke Ibu Ulfa. Ya Ibu Ulfa, saat ini sedang ngapain Ibu? Biasa sedang dorong-dorong lumpur. Kalau Ibu ini kejadian banjir seperti ini pertama kalinya atau sudah beberapa kali Bu? Sudah beberapa kali Pak. Iya. Kemudian Ibu berharapnya seperti apa sih dengan sering terjadi banjir seperti ini? Harapan saya sih ya, mintanya sih jangan banjir terus gitu Pak, bosan rasanya kan banjir-banjir terus gitu. Apalagi saya usia kan juga sudah lansia ya, jadi ya sudah capek lah untuk bersih-bersih gitu. Mau pindah kitanya juga udah nggak memungkinkan juga, kita nggak punya rumah lagi gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Ulfa atas waktu dan kesempatannya. Ya pemirsa, itu tadi wawancara kami bersama dengan salah satu ataupun dua orang warga yang rumahnya sempat dikunjungi oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan tadi Gibran sempat menanyakan terkait dengan seberapa tinggi air yang menggenang, kemudian juga apa saja kebutuhan masyarakat, dan memang masyarakat di sini meminta agar kebutuhan logistik mereka ataupun juga kebutuhan infrastruktur utama segera dipenuhi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ardan Anugrah, Reksa, Metro TV. Baik, kembali kami lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Bu Diana lagi. Tadi sudah ada rencana upaya untuk kemudian relokasi warga, ada juga upaya untuk normalisasi sungai. Tapi yang paling dekat ini adalah pengurukan sedimentasi. Nah, itu spesifiknya akan seperti apa, Bu Diana? Ya, kalau dalam waktu dekat ini tentunya kita kan juga akan normalisasi yang ada di sini, penyiapan sandbag ya, supaya tadi kemarin juga sudah nggak melampias lagi, terus juga peralatan kayak gitu. Tapi yang jelas ada beberapa yang saya lakukan adalah pengerukan sedimentasi. Kemarin saya lihat pengerukan sedimentasi yang ada di Bendung Bekasi itu juga harus dilakukan. Ini adalah bagian dari OP yang harus dilakukan, karena selain sampah juga ternyata sedimentasinya sudah membentuk pulau-pulau ya, Nah, mungkin selain itu juga tolong juga jangan melakukan pembangunan di sepadan sungai ya, jangan melakukan pembangunan di sepadan sungai. Itu tolong. Ya. Dan tolong juga saya mohon bantuannya, kalau kami harus meneruskan pembangunan ya untuk pengendalian banjir yang ada di Bekasi, ada beberapa yang memang kami harus lanjutkan ya. Nah, saya mohon juga nanti Pemda ini juga membantu kami untuk pembebasan lahan ya, karena pembebasan lahan ini kalau kami nggak bisa ya akan sulit untuk melanjutkan pembangunan tanggul yang mungkin belum ada tanggulnya yang kemarin ya. Kemudian juga saya mohon sampah-sampah ya, itu juga Pemda membantu juga agar sampah-sampah itu ya benar-benar dibuang di tempatnya, jangan dibuang di yang sehingga akan menutup ya jalannya air tadi ya, itu yang saya harapkan. Dan kami mohon juga teman-teman semuanya sekali lagi untuk mengeluarkan izin pembangunan itu tolong benar-benar jangan di sepadan sungai. Ini yang saya harapkan. Sehingga pemanfaatan dari lahan ini mesti harus dijaga lagi untuk itu. Gitu Mas ya. Untuk kemudian pengerukan sedimentasinya ini berarti menunggu surut atau seperti apa Bu? Karena mungkin sampai kemarin saya tanya ke BMKG sampai dengan tanggal 11 masih ada potensi untuk hujan lagi Bu. Ya, gini, sementara kemarin kan sudah agak surut ya, dan alat itu bisa turun ke bawah dengan amfibi dan sebagainya. Nah, ini kita bisa melakukan untuk pengerukan sedimentasi ketika banjir tidak ada ya. Dan ini sekarang saya sudah minta kepada pihak PJT, pihak teman-teman OP ini untuk melakukan pengerukan sedimentasi sehingga akan membantu jalannya air tadi. Bisa segera dilakukan. Tapi jangan pas banjir ya Mas ya, jangan pas banjir. Baik, sekarang saya ke Pak Yayat. Pak Yayat, kita sedikit menanggapi upaya yang paling terdekat bisa dilakukan tadi adalah dengan pengerukan sedimentasi Pak Yayat. Menurut Pak Yayat sendiri ini apakah langkah yang bisa dikatakan cukup efektif begitu untuk menanggulangi pasca banjir yang terjadi kemarin? Saya punya saran, sebaiknya pengerukan terhadap sedimentasi itu tidak dilakukan di musim hujan. Kita perlu memaksimalkan supaya hasilnya optimal. Kan mungkin Ibu Wakil Menteri juga memahami bahwa tidak optimal melakukan pengerukan di musim hujan.
Saya melihat kasus itu terjadi di Jakarta sekarang ketika misalnya Pak Wagub kemarin sempat meninjau pengurukan, beliau agak bingung tuh, ini hasil pengurukan mau dibawa kemana nih kalau misalnya jutaan kubik yang ada di semua sungai-sungai yang ada di Jakarta ini dilakukan. Memang kalau dulu ada reklamasi bisa dipindahkan ke sana. Saya dengar mudah-mudahan Ancol bisa menampunglah jutaan kubik dari hasil pengurukan. Nah, yang kedua yang perlu kita cermati, optimalisasi pengurukan sedimentasi ini kan perlu kita juga prioritaskan pada daerah mana yang paling sangat kritis ya, pada sungai mana atau pada saluran mana yang perlu kita pertimbangkan. Tetapi catatan saya kembali bahwa jangan dilakukan pada saat musim penghujan. Yang kedua, perlu ada indikator kira-kira tingkat kedalamannya berapa. Karena pengalaman yang terjadi selama ini sekali lagi catatan kita bahwa banyak pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktornya atau tenaga pelaksana di lapangan, itu pengecekan lapangannya tidak maksimal. Jadi dari target misalnya harus sampai 3 meter kedalaman yang diharapkan, kadang-kadang mungkin hanya, kalau saya lihat hanya ngobyok aja. Itu beberapa tahun yang lalu saya sudah amati, itu banyak pekerjaan tidak serius sudah dilakukan. Jadi kalau misalnya begitu, kita harus menetapkan pada KPI yang harus kita targetkan pada setiap kondisi sungai, dengan satu hal lagi, memperhatikan potensi perubahan tangkapan air yang ada di kawasan tersebut. Kalau misalnya dasnya sudah sangat kritis, maka optimalisasinya harus lebih besar lagi. Nah, yang kedua, untuk kasus Bekasi mungkin saya minta pendapat dari Ibu Wamen kira-kira, apakah Bekasi itu perlu dengan tanggul kiri kanan sungainya, Bu? Karena kalau menurut saya, muka air kali Bekasi dengan muka jalan itu sudah beda tipis. Jadi kalau misalnya Bekasi itu dapat gangguan sensitivitas air di hulunya saja, itu pasti sudah meluber kemana-mana. Nah, yang kedua, ada kondisi drainase di wilayah kiri kanan dari perumahan yang ada di sekitar Bekasi, itu levelnya lebih rendah dibandingkan dengan muka air sungai yang ada. Sehingga misalnya kasus yang terjadi sekarang ini adalah ketika terjadi potensi terjadi genangan yang sangat besar di kiri kanan bangunan itu, air itu sangat lama larut masuk ke dalam badan sungainya. Yang kedua, untuk wilayah Kota Bekasi, itu ada 3 persoalan dari Cikeas dan Cilengsi yang harus kita sinergikan, kemudian masuk ke Kali Bekasi, dan di ujungnya ada Kali BCL yang wilayahnya wilayah Kabupaten Bekasi dan bermuara di wilayah Kabupaten Bekasi. Jadi memang ketika pengurukan dilakukan secara parsial, mungkin tidak akan maksimal hasilnya, tapi mau tidak mau pasti secara menyeluruh lah. Karena kan kita tidak tahu bagaimana tingkat kekritisan yang terjadi pada setiap alur sungai itu, sehingga pengurukan-pengurukan yang maksimal itu bisa disinergikan untuk seluruh wilayah. Jadi satu lancar, tapi di ujung mandek ini kan juga tidak optimal, kan air tidak selancar yang kita harapkan. Ini catatan saya temukan hasil diskusi di lapangan. Ya, nanti kita bisa minta tanggapan bersama dengan Bu Diana. Usai kita simak dulu, ini ada laporan dari rekan jurnalis Metro TV, Jose Nicole yang berada di kawasan Pondok Gede, Bekasi. Selamat pagi, Jose, bisa Anda gambarkan saat ini Anda tepatnya berada di mana dan bagaimana situasi di sana? Ya, selamat pagi Jason dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang melaporkan langsung di kantor BPBD Bekasi yang menjadi tempat pengungsian oleh warga Pondok Gede, Bekasi, Jati Asih, Jawa Barat yang terdampak akibat banjir yang kemarin sempat mencapai angka 6 meter. Dan saat ini Jason dan juga pemirsa, kami akan menggambarkan situasi di sini berdasarkan pantauan kami sejak pagi hari. Pengungsian di kantor BPBD ini sudah mulai disibukkan dengan berbagai kegiatan warga. Namun secara garis besar kami gambarkan Jason bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dari para pengungsi ini tidak terkendala karena sejak pagi kami melihat berbagai bantuan, mulai itu dari pihak kepolisian, baik itu mulai dari dinas-dinas terkait, ada juga stakeholders lain, baik itu dari pihak swasta maupun dari pihak BUMN. Dan pagi hari ini Jason dan juga pemirsa, seperti Anda lihat bahwa sejumlah warga yang terdampak banjir yang mengungsi di kantor BPBD ini masih sedang beristirahat sambil menunggu berbagai bantuan distribusi logistik yang datang. Jason, memang berbagai bentuk logistik bantuan ini sangat masif diberikan, mulai itu makanan, obat-obatan, makanan siap saji, maupun
bahkan popok begitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan anak-anak. Karena berdasarkan data yang kami dapatkan, Jason, meski berdasarkan pantauan kami sejak pagi hari tadi bahwa banjir sudah surut dan cenderung kering di wilayah Pondok Gede Bekasi, namun dari data yang kami dapatkan bahwa total yang masih mengungsi di daerah pengungsian ini total ada 171 jiwa dewasa dengan rincian 59 jiwa laki-laki dan 112 jiwa perempuan. Dan akhirnya juga ada bayi atau balita yang juga jumlahnya masih cukup lumayan, Jason, di mana total ada 14 jiwa dengan rincian 8 perempuan dan 6 laki-laki, dan total lansia ada 20 jiwa yaitu 11 perempuan atau 9 laki-laki. Dan Jason, ini juga merupakan salah satu tempat yang akan kami tunjukkan di mana pihak daripada BPBD telah membuka dapur darurat yang menjadi tempat untuk para warga mendapatkan konsumsi sepanjang berada di sini. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan. Jason, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Jose Nicole atas laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, breaking news Metro TV kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Gubernur itu masih ada 375 jiwa yang mengungsi. Banjir memang sudah relatif lebih surut, tetapi masih ada genangan. Ini memang setiap tahun Karawang ini. Dan mungkin kalau berkenan nanti habis dari Kota Bekasi, Bapak Menko juga bisa. Kita kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, dan gambar atau visual yang Anda saksikan saat ini berlokasi di Balai Kota Bekasi. Yang saat ini terlihat adalah kehadiran dari Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kemudian ada Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wali Kota Bekasi, dan sejumlah stakeholder terkait yang nampaknya kali ini sedang membahas terkait dengan penanganan banjir, terutama atau terkhusus di wilayah Bekasi, pemirsa, yang saat ini tengah dibahas. Tadi kami sempat mendengar sedikit apa yang disampaikan dalam forum ini atau dalam pembahasan yang sedang dilakukan. Ada pembahasan soal penanganan banjir di sana dan data-data terkait dengan jumlah dan kawasan wilayah dari terdampak banjir yang kemudian sedang dibahas yang terjadi di kawasan Bekasi. Dan pemirsa, untuk kembali melanjutkan dialog, kami kembali tersambung bersama dengan Wamen PU Ibu Diana Kusumastuti dan juga Pak Yayat selaku pengamat tata kota. Kita ke Bu Diana lagi. Bu Diana, menanggapi tadi usulan atau kemudian pertanyaan dari Pak Yayat, ini kan misalnya ada di Kali Bekasi, di Bekasi itu ada beberapa kali, misalnya ada Kali Bekasi, Kali BCA. Nah, kalau pengerukannya dilakukan secara parsial, apakah nanti bisa maksimal? Kurang lebih poinnya seperti itu, Bu Diana. Ya, sebenarnya kalau pengerukan itu harusnya dilakukan secara berkala, ya kan? Harusnya pada kondisi-kondisi yang belum ada banjir, ya itu harusnya kita lakukan pengerukan secara rutin, ya, secara rutin, sehingga ketika banjir dan sebagainya ya sudah tidak ada sedimentasinya, ya. Nah, ini yang harus dilakukan secara rutin. Nah, kalau memang saat ini ternyata baru ketahuan sedimentasinya tinggi dan belum dikeruk, ya nanti otomatis segera harus dilakukan pengerukan tadi, gitu ya. Kalau tadi Pak Yayat menyampaikan amannya ya ketika nanti sudah tidak ada banjir dan ini. Nah, saat ini kan memang tidak ada banjir, tapi memang kondisi lumpurnya itu kan masih tebal dan sebagainya, sehingga nanti karena kalau mengeruk itu memang harus disediakan lahan untuk disposalnya, mau ditaruh di mana. Nah, sekarang ini kan memang yang penting disposal tadi harus dibuang kemana? Mau dibuang ke pinggir, jangan di pinggir sungai lagi. Kalau di pinggir sungai nanti ketika hujan ya balik lagi ke situ, kayak gitu. Ya. Nah, tadi pertanyaannya juga terkait dengan Sungai Cikeas dan Sungai Cilengsi. Sungai Cikeas, Cilengsi memang ketemunya kan di sungai yang ada di Bekasi ini ya. Nah, memang di dalam hal ini kalau memang ditanggul itu harus ditanggul. Sepanjang Kalimalang itu juga sebenarnya sudah ditanggul. Ketika ditanggul, karena kalau nggak ditanggul, muka airnya ini ya melebihi dari muka jalannya. Nah, ini ya masih mau nggak mau ditanggul. Nah, kemarin kita pada saat kita menanggul itu memperhatikannya dengan Q25 perhitungannya, bukan dengan Q50 kayak gitu. Karena ini ada bukan di daerah perkotaan metro kayak yang di Jakarta ya. Dengan Q25 tadi ternyata ya masih
luber, ya kan, masih luber ketika debit airnya yang tinggi. Nah, ini masih harus kita tinggikan lagi. Dan memang sepanjang dari Kali Bekasi ini seharusnya juga ada polder Kalimati, ya. Polder Kalimati ini yang harusnya kita lakukan, ya. Tapi memang ini masih menunggu pembebasan lahan. Maka di sini untuk penanggulangan banjir ini memang harus bersama-sama, tidak bisa sendirian, ya kan? Dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, ya, dan masyarakat ini juga harus bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Ada masing-masing tugasnya. Dan mohon ini harus dilakukan bersama-sama. Kalau menurut saya itu aja sih, Mas. Banyak hal yang harus dilakukan. Harus ada kolaborasi. Dan pemerintah gitu, pusat mulai pun dari juga pemerintah pusat, ada beberapa instansi, ya. Baik, kami sudah tangkap poinnya, Bu Diana, tapi juga yang tidak kalah menarik kita tinggalkan tadi soal pengerukan sedimentasi. Ada wacana juga untuk membangun giant sea wall yang kemudian sudah dilontarkan oleh pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo Subianto. Nah, bagaimana teknisnya? Apakah ini nanti akan dibangun dalam waktu dekat dan seperti apa, Bu? Nah, giant sea wall ini sebenarnya kan sudah dimulai, ya, sudah dimulai dari awal dulu, dan Kementerian PU juga sudah mulai dari Tangerang sampai ke Jakarta. Ada beberapa seperti ya bangunan-bangunan sungai yang di sepanjang Pantura, ya, Pantura ini sudah kita lakukan. Nah, dan juga ada untuk yang sanitasinya, ya, sanitasi JSDP, ya, JSDP ini karena untuk menekan air limbahnya. Tapi giant sea wall itu nanti kan akan dibangun sampai dari Tangerang sampai ke Gresik. Nah, ini perlu dilakukan perencanaan kembali, dan ini sudah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo untuk dilakukan dalam jangka waktu dekat ini. Nah, kita harus melihat kembali perencanaan yang sudah dilakukan sepanjang dari Tangerang sampai ke Gresik tadi, karena ada beberapa segmen yang harus dilakukan, dan mungkin nanti kita akan melakukannya tidak harus dengan menggunakan APBN, tapi dengan menggunakan KPPU, bahkan juga mungkin nanti dengan kontribusi swasta dan yang KPPU swasta dan yang lain. Kita harus segera bangun ini giant sea wall. Harus segera bangun begitu. Sekarang saya mau tanya ke Pak Yayat, kalau pemerintah pusat punya agenda giant sea wall, kemudian pemerintah Jakarta juga punya giant mangrove begitu. Nah, kalau kemudian ini benar-benar dilakukan dan disinergikan, apakah ini juga bisa menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi banjir, Pak Yayat? Ya, persoalannya banjir itu bukan persoalan pada membuat tanggul lautnya, ya, atau giant sea wall-nya, tapi kita menyelesaikan persoalan di daratnya. Seperti saya mencoba mengkritisi apakah KMC atau teknologi modifikasi cuaca itu bisa mengatasi banjir, enggak. Itu hanya langkah darurat. Jadi ibaratnya setiap langkah-langkah itu mau tidak mau harus terintegrasi. Dalam rangka teknik langkah daruratnya adalah misalnya satu tadi saya sependapat perlu modifikasi, tapi jangan keterusan dengan modifikasi. Yang kedua menurut saya, kalau dalam konteks hujan lebat atau hujan dalam kategori ekstrim, selama lanskap ruang itu masih terjaga dan terkonsolidasi, itu masih aman. Nah, sekarang sudah hampir rusak di mana-mana. Jadi ketika itu rusak, maka pendekatan yang paling kita lakukan adalah pada pendekatan non-strukturnya, pada pendekatan secara teknisnya, seperti tadi ada polder, ada waduk atau kolam retensi dan sebagainya. Cuma pertanyaan paling menarik dari semua persoalan di darat itu adalah satu, pendekatan struktur atau infrastruktur itu kendala terbesar pada pembebasan tanah. Sebetulnya kita sudah punya banyak rencana, misalnya buat polder wilayah utara Jakarta, membuat waduk di berbagai tempat, tapi kendala pembebasan tanah, apalagi spekulasi harga tanah menjadi kendala besar. Yang kedua, pada konteks bagaimana tata ruang, pengendalian tata ruang ini yang paling lemah dan paling bermasalah, bagaimana kita kembali berani untuk tertib tata ruang sebagai pencegahan mitigasi ke depannya gitu. Baik, ada beberapa PR mulai dari pembebasan tadi, kendala tanah dan juga tata kelola ruang yang kemudian juga harus dipikirkan secara matang. Terima kasih Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota, dan juga Wamen PU Ibu Diana Kusumastuti telah bergabung bersama kami di kesempatan Breaking News Metro TV kali ini. Dan pemirsa, kita akan memantau kembali pemirsa ke Balai Kota yang saat ini sedang berlangsung rakor. Kali ini kami sampaikan kembali bahwa
sudah dihadiri oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno yang tengah membahas terkait dengan penanganan banjir di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Juga mendukung untuk modifikasi cuaca. Sebagaimana tadi yang sudah diramalkan oleh BMKG tanggal 11 sampai tanggal 20 itu adalah rawan. Berarti kita juga harus melakukan penambahan untuk modifikasi cuaca ini. Karena kalau sudah terlambat, sudah tidak bisa lagi dihadang. Yang kedua, head the crisis, ya, kita duduk bareng lagi dengan Pak Menko Infrastruktur ini mengenai bukan semata-mata penambahan atau peninggian tanggul itu, karena tanggul sudah 6 meter itu kan sudah luar biasa itu. Dan akhirnya ternyata 8 meter, itu kan luar biasa sebetulnya tinggi, tapi juga menambah ya tangkapan air, pembenahan tata ruang di atas. Ini momentum bagi kita Pak Menko untuk push ini bisa kita kita mainstreamkan lah, kita kedepankan sehingga ini menjadi prioritas. Kalau kemarin sebelum bencana Bekasi ini prioritasnya masih di level 2-3 begitu, sekarang sudah levelnya setengah Pak, itu lebih tinggi dari 1 kan, itu head the crisisnya di situ gitu. Nanti kita sama-sama untuk melakukan penyelesaian yang lebih terintegrasi. Jadi ini Pak Menko. Dan pemirsa, demikian informasi dalam Breaking News Metro TV. Informasi terkait dengan penanganan banjir di wilayah Jabodetabek masih akan kami hadirkan di program Metro TV berikutnya. Saya Jason Sambo pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.